Bersama kami di Daya Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Homi atau Greenhouse Mulia Tbk. Nah, ini kita lihat ini laporan yang keuangannya. Ini laporan tahunan udah keluar yang 2024. Di sini ada direktur utamanya, ada Feliana Tanaya, kemudian ada direktur yaitu Rio Handono. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Raya Pegasinan nomor 99. Nah, memang untuk beberapa kesempatan kami lihat ada beberapa perusahaan yang dia top manajemennya itu perempuan, ada yang top manajemennya laki-laki. Nah, kita bisa bandingkan juga apakah kinerjanya itu lebih bagus atau sebenarnya sama aja menurut kami ya, karena ada beberapa yang mengatakan ini lebih baik, itu lebih baik, tapi menurut kami sama aja, tergantung kualitas dari kepemimpinannya dan gimana cara mereka berinovasi. Kita lihat di sini nilainya itu dia satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas dan serta kas kita lihat, kas dan serta kas dari 3 miliaran sekarang menjadi 6 miliaran. Oke, tapi persediaan berkurang sekitar 10 miliaran. Nah, persediaan berkurang sekitar 10 miliaran, total asetnya juga berkurang. Sebenarnya menurut kami ya, kalau total aset yang berkurang di sini kan dia berkurang kurang lebih sekitar 14 miliaran. Nah, kalau dia udah berkurang, antara dia hutangnya yang meningkat atau ekuitasnya yang menurun. Kita lihat dulu hutang jangka pendek ini. Nah, ini kita langsung lihat yang total hutangnya. Total hutangnya dari 91 miliaran sekarang menjadi 76 miliaran. Nah, ini berarti dia akan berkurang ya. Seharusnya ekuitasnya meningkat. Kalau dilihat dari totalnya itu, ini 91 miliaran menjadi 76 miliaran, agak cukup banyak sih. Total ekuitas, ini meningkat sedikit saja dari 131,2 miliaran sekarang menjadi 131,7 miliaran. Yang pendapatannya kalau kita lihat di sini, ini anjlok cukup drastis ya. Dari 63 miliaran sekarang menjadi 34 miliaran. Kenapa bisa begitu? Dan kalau kita lihat ada satu hal yang cukup menarik, ketika pendapatan mereka anjlok, mereka terus melakukan efisiensi. Bisa nampak tadi dari beban penjualan, beban umum dan administrasi semua rata-rata berkurang. Tambah tahun berjalan dari 4 miliaran sekarang menjadi 500-an jutaan. Nah, kita lihat ya, 500-an jutaan. Dari sini bisa kita lihat ya, bahwa ini kan dia bergerak di bidang industri penyediaan kamar gitu-gitu, hotel dan gitu-gitu ya. Tapi seharusnya ada beberapa perusahaan yang dia labanya meningkat. Ini mengapa bisa menurun? Kita lihat dulu penyebabnya itu di mana. Apakah memang ada beberapa hal yang menyebabkan penurunannya? Oke, ini kita lihat top manajemennya. Top manajemennya kayaknya gak ada yang mengalami perubahan sih. Oh, ada, ternyata ada yang mengalami perubahan. Ini kepemilikan sama aja. Nah, ini customingnya. Kasnya itu dari 11 jutaan sekarang menjadi 61 jutaan, tapi sama aja sih. Jadi kita kan udah lihat customingnya. Ya, dia memang agak sedikit mengalami peningkatan, tapi yang intinya itu kan penjualannya. Kalau penjualannya menurun, lama-lama customingnya itu pasti juga ikut menurun. Walaupun mereka kadang bisa pakai hutang juga ya. Tapi memang kalau menurut kami ya, untuk industri perhotelan atau gimana itu, mereka harus terus berekspansi ya. Kalau mereka diam-diam aja itu bahkan terus berkurang pendapatannya. Entah mengapa tadi kami merasa selalu seperti itu. Karena ibaratnya dia sumber penghasilannya cuma satu gitu, atau dua atau beberapa itu. Ini kita lihat piutangnya ini kok cukup banyak ya. Piutangnya kok cukup banyak dan bertambah. Nah, ini agak macam ini dari 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari. Ini ada, bahkan sekarang udah ada kerugian penurunan nilai sekitar 49 jutaan. Dan yang belum bayar sampai dari 2 bulan sampai 3 bulan ada sekitar
ratusan juta ya. Kalau kita di sini lebih dari 3 bulan bahkan ratusan juta. Seharusnya industri perhotelan ini kalau misalnya yang gak bayar itu, yang piutangnya agak cukup lama, seharusnya itu dari perusahaan atau gimana ya. Tapi ini kok bisa agak lama ya. Jadi kalau menurut kami, sebenarnya mereka juga piutangnya itu juga agak sedikit macet ya. Tapi lihat dari jumlahnya itu seharusnya gak begitu besar jika dibandingkan dengan total asetnya. Ini total asetnya ini bisa di sini, aset tetapnya. Memang saat ini untuk yang untuk bisnis itu dia gak boleh hanya stuck di tempat. Kalau stuck di tempat penjualan maka menurun rata-rata ya. Bahkan yang gak stuck di tempat, kadang yang ekspansi itu pun bahkan bisa menurun. Utang usaha kita lihat di sini berdasarkan pemasok dari 3 miliaran menjadi 1 miliaran. Nah, utang usahanya dia berkurang ya. Utang usaha dia berkurang, oke, cukup bagus. Seperti yang kita bilang tadi, liabilitasnya berkurang. Ya itu otomatis kadang-kadang utang usaha ya menurun juga. Berdasarkan pemasok kita lihat ada PT Anugerah Marsada Sejahtera, PT Jakpro Mitra Selaras kemarin ada, sekarang udah gak ada. Lalu ada PT Raya Saham Regrista. Nah, bahkan untuk utang usahanya ini masih tergolong macet loh. Padahal kalau kita lihat kasih itu mereka masih bisa melunasi utang usahanya. Tapi ini utang usahanya ada yang lebih dari 90 hari. Pertanyaannya mengapa? Jadi ini kita lihat dulu kenaikan gajinya sebesar 5% ya. 5% gak gitu besar. Jadi terkadang kalau utang usaha itu, walaupun terkadang kalau kita punya uang, tetapi kita kan perlu lihat hal lain, faktor lain seperti kelengkapan dokumen dan lain-lain, invoice yang ada atau enggak, faktur pajak gitu-gitu lah ya. Nah, ini kita lihat tadi dia bilang 31 Desember 2004 dan 2033. Berarti kan ini sama ya, nggak ada mengalami perubahannya. Kita lihat ada Graha Muda Indotama Tan Ping sebagai komisaris utama. Namun ada satu hal yang cukup mengganjal ya bagi kami. Ini kita lihat dulu, ini pendapatnya menurun cukup drastis, di mana dari tipe 6360, 7360 itu berkurang. Berkurang penjualannya. Nah, ini kayak ibaratnya kalau perusahaan properti ini dia kalau ekspansi baru bisa ya menurut kami. Ada yang cukup mengganjal di mana biasanya perusahaan yang dia komisarisnya atau pemegang sahamnya itu cukup besar untuk satu orang. Mereka biasanya bisa mengatur, bisa menjaga perusahaannya untuk maju ke depan sendiri, gak menunggu keputusan dari pemegang saham lainnya. Tapi tahu sendiri, beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan kita lihat semua rata-rata berkurang. Kita bisa lihat mereka melakukan efisiensi dari gaji dan tunjangan saja udah tahu ya, sudah berkurang. Tapi saat ini memang banyak perusahaan yang melakukan efisiensi loh. Nah, itu mungkin karena penjualannya menurun atau gimana, kurang tahu ya. Nah, kita lihat mereka ada Pravi Serpong. Nah, Cisau nggak ada ya, tapi masih ada yang kayak beban gitu ya. Jadi mereka cuma dari Pravi Serpong pendapatannya. Kalau ini mereka bisa ekspansi untuk ke properti lain, beli properti lain, buka properti lain, nah itu seharusnya akan cukup bagus. Baiklah, itu saja dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.